Apa itu? Gitu. Jadi gimana nih? Cut dulu, Pin. Hai Net Lovers, hari ini Hai Net akan menceritakan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini Hai Net Lovers itu akan para Net Lovers itu akan mendengarkan hal yang baru dari kita, yaitu cerita mungkin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi sebetulnya itu ada di lingkungan kita. Salah satunya hal-hal yang mungkin menurut kalian itu halusinasi, tapi memang ada gitu. Ya, salah satunya temen aku nih mau cerita tentang pengalamannya dari keluarganya. Yaitu kita simak sampai sekarang. Gimana nih Mas, ceritain dong. Ada nggak hal-hal yang nggak bisa diceritain secara logika, tapi memang ada ternyata itu di ruang lingkup kita, meskipun zaman sekarang udah modern ya. Iya, ini kebetulan ada nih cerita dari neneknya Vicky ya. Neneknya Vicky itu taruhlah namanya, memang nama nenek Vicky itu Nek Banun, panggil aja untuk tidak mengurangi rasa hormat, kita panggil Bu Banun gitu ya. Nah, Bu Banun itu waktu itu masih gadis mungkin sekitar tahun di bawah 70-an ya. Iya. 70-an, masih remaja gitu. Nah, pas itu Bu Banun ini punya bapaknya yang kerja sama seorang dokter yang praktek di rumah sakit besar di Medan. Kebetulan ini terjadinya di kota Medan ya. Nah, itu jadi di rumah sakit itu kan ada penggantian barang-barang gitu. Jadi pas kebetulan ini satu lemari file-file mungkin ya. Karena kebetulan masih layak pakai, udah dibawa pulang sama bapaknya. Bu Banun. Apa itu? Tapi si lemari itunya maksudnya udah lama dipakai, lemari tua gitu atau masih baru? Lemari tua di rumah sakit, tapi memang masih layak pakai banget, masih bagus lah. Akhirnya dibawa pulang lah oleh bapaknya Bu Banun ini ya, dibawa pulang ke rumah. Nah, di rumah itu kebetulan kakaknya Bu Banun ini baru punya anak bayi lah gitu ya, sekitar umur 5 bulanan gitulah, 5 bulanan. Nah, setelah lemari itu dibawa pulang, ditaruhlah di salah satu ruangan yang kira-kira pantas nih ditaruh lemari itu. Akhirnya ditaruh di situ. Nah, setiap malam si bayi ini selalu nangis gitu kan, setiap malam nangis. Lapar kali, laparnya. Oke, disusuin, di apa gitu ya. Kalau dulu memang bayi udah boleh makan ya. Tadi suapin apa gitu, tapi tetap aja terus menangis-nangisnya tuh beda. Dicek pun popoknya gitu. Nangisnya tuh juga beda gitu kan. Udah. Akhirnya besoknya gitu lagi. Dan pada suatu malam, itu nggak tahu ya, nggak dijelasin juga itu malam Jumat atau malam apa gitu, pada suatu malam ngeliat ini pas si anak ini nangisnya selalu tengah malam itu. Si pintu lemari itu kebuka, ketutup sendiri, sementara nggak ada angin, dan itu posisi lemarinya itu kan lantainya kadang mungkin miring atau apa, tapi ini datar lemarinya. Sudah dipastikan gitu. Udah ketutup sebentar gitu kan, nggak lama kemudian kebuka ketutup lagi, oke. Dah, akhirnya si anak ini nangis dipupuk sampai pagi tuh, kalau udah subuh baru diam dia nangisnya. Dan lemari itu juga gitu, ketutup sampai pagi sendiri. kebuka ketutup gitu. Bukan ketutup kebuka, pokoknya sendiri kebuka ketutupnya gitu ya kan. Akhirnya nggak ada angin, sementara kan dulu jarang lah kipas angin gitu ya. Terus lemarinya itu dari apa sih, maksudnya kayu? Dari jati, kayu jati. Iya ya, logikanya kalau sama angin nggak akan lumayan berat gitu. Udah akhirnya bilanglah sama bapaknya gitu kan, Pak, itu anaknya kakak asik nangis saja selama malam, kalau misalnya udah jam 12 nangis sampai subuh. Selalu itu. Nah, udah itu mungkin lapar apa, kata bapaknya Bu Banun ini ya. Tapi Pak katanya gitu kan, kalau malam kadang-kadang lemari itu kebuka ketutup, bukan kadang-kadang, hampir setiap malam katanya gitu kan, kebuka ketutup gitu. Oh, dingin kaki aku. Terus seperti itu, nggak yakin katanya. Pada suatu malam itulah pas kebetulan bapaknya Bu Banun ini juga kebangun ya, karena itu kebangun, dilihatlah di lemari itu memang benar kebuka ketutup, dan pas dibuka dilihat ada satu foto itu mirip dengan P. Ramlee.
P. Ramlee itu artis Malaysia zaman dulu ya, tapi itu mirip, nggak tahu bener itu P. Ramlee nggak tahu apa, mirip dengan itu. Jadi kan agak keriting-keriting gitu ya rambutnya gitu kan. Bukan keriting, kayak kriwil-kriwil gitulah. Terus foto siapa nih? Dah dipegang sama bapaknya Bu Banun ini, dipegang, ditutup lemari nih. Ya udah nih besok lemari nih diganjel gitu, pakai apa gitu, mana tahu itunya apa tuh lemarinya itu longgar, jadi membuat dia kebuka ketutup sendiri gitu kan, diganjel. Tapi masih tetap hampir setiap malam tuh akhirnya yakinlah si bapaknya Bu Banun ini kan, ini lemari memang benar-benar mengganggu katanya. Akhirnya ditaruhlah di luar depan rumahnya gitu. Depan rumahnya itu di dekat pintu masuk lah, di situlah posisinya, nggak tahu kayak gimana, nggak digambarkan ya seperti apa. Akhirnya ditaruh di depan rumah si lemari itu. Nah, pas kebetulan Bu Banun ini namanya masih remaja ya, dan itu zaman dulu penerangan yang masih minim kayak gimana gitu kan. Pergilah dia main rupanya agak kemalaman jam 9 malam, tempo dulu kan udah kayaknya malam banget gitu kan. Tapi karena kebetulan pas itu terang bulan tuh kan rembulan penuh kan, jadi cahaya matahari itu kan cahaya bulan itu terang banget ya gitu kan, karena gedung-gedung belum terlalu tinggi, jadi itu kayaknya terang, aman lah katanya. Pulanglah dia, begitu dia mau masukin gang rumahnya, jalan dia pelan-pelan di lemarinya tuh setnya tuh ini apanya, terus ada kayak buffet zaman dulu gitu lah jadi ada kayak tatakan gitu, ada tatakan kayak gitu. Nah pas dia berhenti di situ, tiba-tiba kok kayak ada kepala gitu, kayak ada kepala di ujung lemari itu gitu kan. Itu kepala bukan? Tuh merinding nih. Kepala bukan katanya. Aku ini di rumah gak ada siapa-siapa. Aku nggak mau dulu pulang sebelum ayah pulang. Pas dia tapi ngebelakangin, yang kelihatan batok belakangnya itu kayak keriting kayak persis yang di foto kemarin dia lihat itu gitu kan. Terus itu kepala gitu. Jam 9 malam dulu, kalau kita mungkin waktu itu udah malam banget ya, jam 9 malam. Karena kan mungkin di kota nggak sih posisinya? Emang di kota, tapi kan zaman dulu tahun 70-an ya. Nggak seramai kota sekarang. Nggak seramai kota sekarang gitu orang zaman dulu. Nah pas itu kepala bukan, dia masih gitu kan, ditengok gitu. Pas itu kepalanya gini, gede. Jalan dari ujung ke ujung tuh, dari ujung lemari itu kan panjang lemarinya tuh sekitar 2 meteran ya. Maksudnya bergeser dia, jadi kepalanya goyang gitu dari ujung sana ke ujung sini. Itu gede. Halusinasi meren itu teh. Oke, kita bilang mungkin halusinasi, tapi zaman dulu mungkin masih kurang ya, psikolog, psikiater itu masih kurang gitu, masih beberapa lah gitu kan. Dia sampai saking shocknya ada perasaan kayak gini, kata orang kalau misalnya aku ngelihat hantu kedip hilang nih katanya gitu kan. Terus dikedip malah makin nggak kebayang. Enggak. Dikedip memang hilang, tapi kan di tetangga tuh ada miara burung merpati ya. Terbang semua. Jam 9 itu terbang semua burung merpati, tuh merinding tuh. Di situ karena sempat menoleh, ceritanya nih si kepala nih sempat menoleh gini ke arah Bu Banun ini. Sempat menoleh, akhirnya Bu Banun pingsan. Saking kagetnya, shock gitu. Pingsan. Udah seperti itu dijumpain, mungkin diketemuin sama abangnya ya. Abangnya akhirnya, kenapa di sini kesini, mungkin dibawalah ke dalam. Besoknya demam, sakit sampai saking sakitnya itu kepikiran lah, tidak shock banget. Terus kan? Dibawa ke itulah tempat guru ngaji gitu, dimintain air putih, didoain gitu. Katanya ini memang kaget karena gangguan dari lemari tersebut, lemari jati itu. Nah, ke dokter apa ke orang pinter pada saat itu? Guru ngaji. Guru ngaji Bu Banun ini di ngajiin gitu. Akhirnya mulai turun panasnya, karena itu memang itu kejadian yang memang benar-benar setelah gangguan-gangguan yang dia nampakin yang dia goyang-goyang itu gitu kan. Itulah yang puncaknya itu ngelihat kepala itu. Akhirnya kata bapaknya Bu Banun ini, udah kalau misalnya kira-kira lemari ini mengganggu, akhirnya dihancurin lemari itu. Lemari jati loh. Tapi daripada beresiko lagi kan, mengganggu lagi gitu kan. Karena memang nggak pernah kepalanya sampai gede. Dan pas dia kedip gini, sempat pas noleh kayak gini, pas mau ngedip itu dia noleh si kepala ini.
langsung lihat pingsan, saking kagetnya itu terbang burung-burung. Nah seperti itulah kejadian yang diceritakan oleh Bu Banun ini, nenek. Terus Bu Banunnya pada saat setelah lemari dihancurkan keadaannya membaik ya gitu? karena dia kan udah dibawa ke guru ngaji ya waktu itu, mungkin ruqyah atau apa Iya, gitu, didoain gitu. Akhirnya alhamdulillah perlahan-lahan sembuh gitu. Sampai sekarang dia punya trauma atau baik-baik aja mungkin? Tapi memang Bu Banun ini memang gampang bisa ngelihat gitu. Oh iya, sensitif ya? Sensitif gitu. Biasanya orang yang kayak gitu intuisinya pada kuat ya? Kuat banget. Ih, ngeri. Aku sebenarnya gini, suka kayak gini loh, gak percaya ada kayak gitunya, gak percaya tapi kadang suka takut sama diri sendiri, ngerti? Bukan takut sama diri sendiri jadi gini, aku gak percaya tapi giliran Tapi sendiri makin kepikiran makin gitu kan. kepikiran. Kadang dulu pernah celaka, kalau kata mama aku tuh celaka kulampah sorangan gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Takut pernah jatuh Karena dari saking tangga. takutnya gitu. Padahal aku nggak percaya gitu, tapi nggak tahu itu pikiran Itu memang sih antara ada dan tiada ya. Untuk yang bisa merasakan mungkin bilang ke kita yang nggak percaya, nah ya kamu karena belum pernah ngelihat makanya ngomong katanya. Tapi gitu. kalau udah kita memang karena belum pernah ngelihat karena dan nggak pernah, gitu sih, aku belum pernah ngelihat. jadi bisa aja bilang benar nggak sih, udah nggak pernah ya kayak gitu kan. Nggak pernah Seperti gitu. itu, balik lagi ke percayaan masing-masing. Tapi gitu kalau ya. rasa merinding kadang karena pikiran kita sih, itu kadang suka ada sih kayak gitu. Ya mungkin Hai Net Lovers ada cerita-cerita yang kalian pernah alami yang mau horor berbagi gitu, cerita. atau berbagi cerita yang mungkin buat kalian menyeramkan, boleh dikirim ke kita ya, boleh DM ke email kita, nanti kita cantumin ya emailnya gitu. Segitu dulu cerita malam Jumat kita. Nanti kita ketemu lagi di cerita-cerita lain. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.